Halo, masih bergabung di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar ya. Apakah itu tutorial, apakah itu materi, ataupun soal-soal membahas UTS ya, teman-teman. Oke, kali ini kita masuk ke tutorial 3. Waduh, cepat sekali ya. Ternyata di ITB itu memang seperti ini kulturnya ya, atau atmosfer belajarnya. Jadi kita digenjot untuk tetap terus belajar, teman-teman. Oke, masuk tutorial 3 itu bab usaha energi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian A, pertanyaan. Nah, kali ini kita akan bahas 3 soal saja, teman-teman, karena keterbatasan papan tulisnya juga. Oke, nomor 1 kita bahas, apakah energi kinetik dapat bernilai negatif? Jelaskan. Oke, saya bagi 2 dulu ya. Oke, biar bisa kita lihat. Oke, yang pertama, oke. Nomor 1A, oke. 1A, oke. Teman-teman udah tahu yang namanya definisi energi kinetik. Energi kinetik itu adalah simbolnya K, oke. Itu merupakan suatu besaran, teman-teman, yang nilainya sama dengan atau sebanding dengan perkalian setengah M V kuadrat ya, teman-teman. Oke. Nah, kita analisis, teman-teman. Oke, setengah itu kan konstanta angka, oke. M ini merupakan massa, teman-teman. Massa. Nah, massa ini adalah sebuah besaran ya, besaran skalar. Jadi ini besarannya skalar ya, skalar. Ya, besarannya skalar nih. Nah, besaran skalar berarti V-nya adalah ini adalah kelajuan, teman-teman. Nah, jadi V di sini bukan kecepatan, teman-teman. Ingat ya, di sini adalah kelajuan, adalah skalar. Karena apa? Karena energi kinetik di sini adalah skalar, teman-teman. Skalar, besaran skalar. Jadi besaran yang nilainya saja, tidak ada arahnya, teman-teman. Artinya kalau besaran massa kan pasti positif, teman-teman. Masa ada orang negatif massanya, oke. Massanya positif. Nah, sesuatu bilangan V ya dikuadratkan itu hasilnya positif, teman-teman. Jadi M-nya positif, V-nya selalu positif. Berarti nilai K-nya apa, teman-teman? Nilai K-nya adalah selalu positif. Itu jawabannya, teman-teman. Jadi jawabannya apakah dapat bernilai negatif? Oh, jawabannya adalah tidak bernilai negatif, tidak pernah. Oke, tidak pernah bernilai negatif. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau bernilai 0 boleh saja. Artinya kalau bernilai 0 berarti lajunya itu adalah 0, berhenti berarti si bendanya. Nah, di dalam energi kinetik ini kenapa laju? Jadi ini laju, teman-teman. Laju itu adalah besar kecepatan. Jadi ini adalah besar kecepatan, bukan kecepatan. Hati-hati, teman-teman. Karena ya, energi kinetik ini kita tidak dapat informasi arahnya, teman-teman. Tapi kita tahu informasi besarnya. Jadi kalau benda bergerak 10 meter ke arah utara dengan benda bergerak ke arah 10 meter gitu ya, misalkan sama besarnya tapi arahnya beda. Nah, energi kinetiknya sama, teman-teman. Oke, jadi K di sini sama di sini K-nya sama karena lajunya sama, tapi kecepatannya berbeda, teman-teman, karena arahnya berbeda. Oke, jadi nanti poin yang selanjutnya saya akan koreksi. Oke, nomor 2, peluru pertama memiliki massa 2 kali. Jadi jawabannya yang nomor 1 tidak pernah negatif, teman-teman ya. Oke. Nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 adalah ada 2 katanya. Pelurunya ada 2 ya. Yang pertama, peluru pertama memiliki massanya 2 kali. Jadi M1 adalah 2 kali dari M2 katanya. Massanya 2 kali dari M2 katanya. Jika keduanya ditembakkan dengan, nah hati-hati lagi nih, dengan kecepatan yang sama. Nah, harusnya dengan besar kecepatan yang sama. Oke, karena tadi energi kinetik itu berhubungan dengan besaran skalar. Jadi di situ laju, teman-teman, bukan kecepatan ya, tapi besar kecepatan boleh ya. Jadi ini akan saya koreksi, itu adalah ditembakkan dengan besar kecepatan yang sama. Oke, manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Berapa perbandingan energi kinetik dari peluru tersebut? Oke, yang pertama kita tahu M1-nya 2 kali M2, teman-teman. Sedangkan V-nya V1 dengan V2 dengan V. Lajunya sama katanya, besar kecepatannya sama. Oke. Nah, berarti energi kinetiknya adalah, kalau untuk K1 berarti setengah M1 V kuadrat, teman-teman. Nah, sedangkan M1-nya berapa tadi? 2M2. Oke, saya ganti. Jadi setengah kali 2M2 V kuadrat. Jadi apa, teman-teman?
Jadi M2V kuadrat. Ini K1-nya. Oke, kita K2 kinetik benda 2 setengah M2V kuadrat. Lihat bandingin. Setengah M2 sama M2V kuadrat besaran mana? Besaran K1. Jadi pertanyaan yang pertama, manakah yang memiliki energi kinetik lebih besar? Berarti K1 lebih besar dari K2. Itu jawaban yang ini, oke? Nah, yang kedua, berapa perbandingan energi kinetiknya? Yuk kita bandingin aja teman-teman. Berarti K2 bandingin dengan K1. Oke, K2-nya setengah M2V kuadrat. Nah, K1-nya berarti setengah tadi apa? 2M2V kuadrat. Oke, V-nya coret kan? Sama. Nah, setengahnya juga sama. Oke, berarti tinggal M2 sama M2 bisa kita coret. Jadi setengah nih. Nah, K2 bagi K1. Atau kita akan merubah ya, jadi K1 2K1 sama dengan silang. Jadi K1 sama dengan 2K2. Nah, ini. Jadi perbandingannya adalah kalau rasionya setengah ya, kalau rasionya. Nah, jadi rasionya adalah 1:2 rasionya. K2 dibanding K1. Nah, ini jawabannya teman-teman. Rasionya, kan dia nanya rasio berapa perbandingan energi kinetik dari kedua peluru. Jadi rasionya 1:2. Oke, itu untuk nomor 2. Wah, cukup mudah teman-teman ya. Oke. Nomor 3, sini aja lah enggak apa-apa. Nomor 3. Oke. Jika kecepatan sebuah partikel, nah lagi-lagi jika besar kecepatan. Jadi yang tepatnya adalah di sini besar teman-teman. Besar kecepatan, besar kecepatan itu lajunya, skalar teman-teman ya. Jadi jika besar kecepatan sebuah partikel diperbesar, jadi V-nya 2 kali katanya ya. Bagaimana dengan energi nilainya, nilai energi kinetik. Jadi V2-nya teman-teman dijadikan 2 kali dari V awal katanya. Dijadikan 2 kali. Bagaimana dengan nilai energi kinetik? Nah, di sini tidak ada informasi masanya, teman-teman. Tapi kan massa untuk sebuah benda sama, teman-teman. Jadi massanya sama. Berarti bandingin aja sama teman-teman. F aja lah, F sama inisial. Nah, berarti KF banding KI. Final dibagi inisial, bandingkan. Berarti setengah M V kuadrat dibagi setengah MVI kuadrat. Nah, yang 2 kalinya yang si final. Teman-teman ganti setengahnya coret aja sama. Jadi VF-nya 2 ya. 2 V awal dikuadratkan dibagi VI kuadrat. Nah, jadi nanti ini 4 teman-teman. 4 VI kuadrat dibagi V inisial kuadrat. Coret. Nah, jadi 4 teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya nomor A, apa katanya? Bagaimana nilai energi kinetiknya? Nilai energi kinetiknya adalah 4 kali. Jadi energi akhirnya adalah 4 kali dari energi kinetik awal. Ini jawabannya nih. 4 kalinya teman-teman. Oke, nomor B. Bagaimana dengan kecepatan partikel jika total kerja yang dilakukan adalah 0? Oke, ini ada kaitannya dengan usaha teman-teman. Di sini aja boleh. Di sini. Oke, nomor B di sini. Nah, ada hubungan keterkaitan antara usaha dengan energi kinetik teman-teman. Berarti W sama dengan delta K. Nah, ini hubungannya. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Oke, dari sistem tersebut. Oke. Nah, dia inginnya W-nya 0 teman-teman. Kalau W-nya 0 berarti delta K sama dengan 0. Nah, delta K itu apa? Delta K itu adalah selisih akhir kurangi awal. Berarti nanti saya pindah ruas, min KF sama dengan min KI, atau jadi KF sama dengan KI. Nah, seperti ini. Energi kinetik akhir sebenarnya energi kinetik awal. Berarti kan di dalam energi kinetik itu ada besaran kecepatan teman-teman. Besar kecepatan kelajuan. Jadi setengah M VF kuadrat sama dengan setengah M VI kuadrat. Nah, artinya ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kecepatan? Bagaimana dengan besar kecepatan? Bagaimana dengan besar kecepatan lajunya ya? Bagaimana dengan besar kecepatan? Nah, besarnya adalah sama. Oke, teman-teman. Jadi karena kan dikurangi itu nanti pindah ruas jadi sama ya. Jadi kalau dikurangi dengan nilai yang sama jadi 0. Nah, jadi akhir kurang awalnya 0. Jadi jawabannya apa? Kelajuannya adalah V-nya sama dengan sama. Jadi
VI sama dengan VF. Laju akhir sama dengan laju awal. Nilai dari si benda tersebut, sebuah partikel itu adalah sama, teman-teman. Nah, cukup singkat teman-teman untuk membahas problem 1 sampai 3 ini karena cukup mudah, teman-teman. Nanti nomor 4 dan 5-nya kita nantikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap terus optimis dan selalu bersemangat menggali ilmu fisika dasar. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.